계속 나 바쳐서 주님 경배합니다. Dan shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita boleh berkumpul di sini untuk sama-sama mengikuti ibadah online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat yang teduh. Untuk ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian segala puji syukur. Persekutuan kita pada malam hari ini, kita rindu untuk mendengarkan, membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian seperti rasa rindu. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu Bapa atas segala kebaikan Tuhan dan kehidupan kami yang sungguhnya telah boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Melandasi persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu membaca, merenungkan serta mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman ini Tuhan, Engkau berkati kami, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa mau Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Juga hamba-Mu Tuhan yang Engkau pilih untuk membentangkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Engkau bungkuskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan mulai membaca dan mempelajari firman Tuhan
yang ke-6. Jadi Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, satu ayat saja. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, sedikit jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin kita mulai berpikir sedikit tentang apa sih sebenarnya yang paling sering membuat kita semua manusia cemas, takut, ataupun khawatir. Banyak hal yang tentunya menjadi faktor-faktor yang membuat kita sering sekali merasa cemas, merasa takut, bahkan merasa khawatir. Biasanya hal-hal yang belum pasti yang ada di masa depan kita. Contohnya seperti misalnya pekerjaan, pasangan hidup, ataupun hal-hal lain yang mungkin sampai sekarang kita tidak tahu akan seperti apa, dan kita merasa wah, akan jadi seperti apa ya nanti masa depanku. Apakah aku akan punya pekerjaan, apakah aku akan sempat menikah. Nah, mungkin banyak sekali yang menjadi hal-hal yang mencemaskan di dalam hidup kita. Bahkan akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19 ini, teman-teman tentu tahu bahwa ada satu hal yang biasanya terlupakan oleh banyak orang, membuat sekarang kita mulai memikirkannya, yaitu tentang masalah kematian. Nah, misalnya teman-teman, kalau misalnya ada orang yang dia sudah terkena positif corona, kemudian dia masuk ke tempat kita di sini beribadah, sudah pasti kami semua yang melayani di ibadah ini pasti akan lari. Karena apa? Karena kita pasti takut. Bahkan mungkin kita semua ada yang langsung memanggil polisi atau memanggil ambulans atau memanggil siapa saja yang bisa membawa orang ini dengan aman. Karena kita semua takut akan namanya mati. Nah, teman-teman, menarik di sini bahwa latar belakang dari ayat yang kita baca melalui perikop kita pada malam ini, ayat ini berhubungan dengan tentang penderitaan murid-murid. Jadi Tuhan Yesus, kalau teman-teman baca dari pasal yang ke-13 sampai seterusnya, sampai di pasal kita ini semua terjadi pada saat malam perjamuan malam yang diadakan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan bahkan waktu itu Tuhan Yesus baru saja kehilangan satu orang muridnya yang dengan jelas mengkhianati ia, yaitu Yudas Iskariot. Lalu kemudian sebelum perikop ini, teman-teman akan membaca bagaimana Tuhan Yesus pun memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman, pada masa-masa seperti itu Tuhan Yesus sendiri juga mengetahui bahwa ia sebentar lagi akan ditangkap dan bahkan akan disalibkan. Dan itu membuat tidak hanya Tuhan Yesus yang merasa agak mungkin dalam kondisi yang tidak baik, tetapi juga Tuhan Yesus tahu bahwa ke depannya, setelah kepergiannya, setelah kematiannya, murid-muridnya pasti akan merasa gentar dan takut dan cemas, karena mereka mungkin takut ditangkap, atau mungkin mereka takut akan diburu karena Tuhan Yesus akan dihukum sebagai seorang kriminal. Nah, teman-teman, di dalam kondisi yang sebenarnya Tuhan Yesus pun sedang bergumul dengan kematiannya itu, dia tetap harus mengajarkan pengajaran yang khusus kepada murid-muridnya. Bahkan ia harus mempersiapkan iman murid-muridnya untuk tetap kuat di masa-masa sulit mereka. Bahkan setelah kematian Tuhan Yesus pun, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia kemudian naik ke sorga, dan itu juga Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka secara fisik, meskipun Tuhan Yesus tetap ada dalam Roh Kudusnya. Kemudian murid-muridnya pun harus mengalami penderitaan tambahan, yaitu pada saat mereka akan menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, murid-muridnya akan banyak dianiaya oleh orang banyak. Nah, ini semua yang akan dialami oleh murid-muridnya, sehingga Tuhan Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya agar bisa kuat di masa-masa yang sulit yang akan mereka jalani. Nah,
murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya murid-muridnya yang ada pada saat itu, tetapi juga kita. Tuhan Yesus pun ingin mempersiapkan kita dengan ayat ini, dengan kata kunci di dalam ayat ini, yaitu bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, di mana itu adalah kunci dalam kehidupan kita, bahwa kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa perlu merasa cemas, takut, ataupun khawatir. Nah, teman-teman, di ayat yang perikop yang kita pelajari hari ini, dikatakan yang pertama-tama adalah Yesus sebagai jalan. Nah, artinya di sini adalah bahwa Yesus itu membuka jalan bagi keselamatan kita kepada Bapa lewat darahnya yang mahal. Bagaimana Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk datang kepada Bapa, untuk datang diampuni oleh Bapa kita di sorga. Bahkan kalau kita tahu zaman dulu, pada zamannya Musa, zamannya bangsa Israel, mereka harus mempersembahkan banyak sekali korban untuk dapat bisa datang beribadah pada Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, Tuhan Yesus sudah menang dan bangkit dari kematian, sehingga kita bisa memperoleh hak, atau kita bisa memperoleh kelayakan untuk menyembah Tuhan, yaitu lewat ibadah seperti yang kita lakukan malam ini, dimanapun dan kapanpun. Itu adalah ibadah kita. Dalam pekerjaan pun kita melaksanakan pekerjaan kita, itu juga ibadah. Dan misalnya kita melayani seperti ibadah pada malam ini, dan menyempatkan diri untuk menonton ibadah online seperti ini pun, itu adalah ibadah, di mana kita tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada Tuhan Yesus yang membukakan jalan bagi kita, sehingga kita layak untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, juga Tuhan juga melayakkan kita sehingga kita bisa datang kepada Bapa kapanpun kita mau dan dimanapun kita mau lewat doa kita. Kita pun bisa berdoa, misalnya kita sedang sedih, atau kita sedang galau, atau misalnya habis diputusin pacarnya, atau misalnya lagi sakit, atau mungkin kita sedang senang, mungkin kita mendapatkan sesuatu, kita bisa langsung datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan, kita bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau dulu teman-teman tidak bisa seperti itu. Kalau dulu waktu zamannya bangsa Israel, mereka harus melakukan banyak korban lagi, kemudian mereka tidak bisa datang langsung kepada Tuhan. Mereka hanya boleh diwakilkan oleh imam-imam besar. Tetapi saat Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, Ia sudah membuka jalan bagi kita sehingga kita layak untuk berdoa kepada Tuhan tanpa pengantara apapun. Jadi tidak perlu harus datang ke pendeta atau ke majelis gereja untuk didoakan. Kita sendiri di dalam kamar kita atau dimanapun kita bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dengan membawa setiap masalah kita, bahkan setiap ucapan syukur kita juga bisa bawa kepada Tuhan. Jadi dalam masa senang maupun masa sedih, kita bisa ucapkan semuanya kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kemudian Yesus sebagai kebenaran. Nah, Yesus sebagai kebenaran artinya bahwa bukan hanya Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran itu, tetapi Dialah kebenaran sejati itu. Dia mengajarkan dan meneladankan melalui tingkah lakunya, perkataannya maupun pikirannya yang kita lihat di dalam Alkitab, cerita Alkitab, bagaimana Ia berbuat segala sesuatu yang Dia perbuat adalah sesuai dan seturut dengan kehendak Bapanya di sorga. Demikian juga kita. Tuhan Yesus menunjukkan hal itu kepada kita sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya Tuhan yang cuma melihat kita dari atas saja dan menyuruh kita, oh kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu. Tetapi Dia tidak pernah menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus melalui diri Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita bagaimana berbuat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, kebenaran sejati itu juga diwariskan oleh Tuhan Yesus. Jadi meskipun Tuhan Yesus sudah tidak bisa kita lihat sekarang, kita nggak bisa bertatap muka dengan Tuhan Yesus seperti pada waktu murid-muridnya dulu, kita masih bisa tetap mengetahui apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita lewat
Alkitab. Nah, lewat Alkitab kita diwariskan oleh Tuhan Yesus tentang kebenaran ajarannya, tentang bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melalui Alkitab inilah yang menjadi buku petunjuk bagaimana cara kita menjalankan hidup kita selama di dunia agar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Alkitab ini jangan cuma jadi bantal teman-teman, atau cuma dibaca saat misalnya kita ibadah online seperti ini, atau kita ibadah online untuk gereja, atau saat kita ya cuma di gereja aja, atau saat ada hamba Tuhan yang mengatakannya buka Alkitabnya. Tetapi Alkitab ini harus dibaca selalu setiap hari, karena Alkitab inilah yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Firman Tuhan yang ada di dalamnya akan selalu mengingatkan kita pada saat-saat yang kita butuhkan. Pada saat senang, ayat-ayat Alkitab akan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Bahkan di saat sedih pun kita diajarkan untuk mengucap syukur. Dikatakan bahwa mengucap syukurnya dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kamu. Nah, teman-teman, bahkan mungkin saya sedikit bercerita, beberapa bulan yang lalu saya pun mengalami banyak hal yang membuat saya sebenarnya hampir depresi, teman-teman. Bahkan sebenarnya udah depresi sih. Jadi banyak hal yang kemudian saya pikirkan, tapi kemudian saya selalu setiap saya berpikir yang buruk, sudah mulai berpikir yang buruk, saya selalu mendapatkan penguatan terus melalui firman Tuhan dari setiap ayat-ayat yang kemudian tiba-tiba teringat di pikiran saya. Mungkin teringat pada saat saya sudah mulai berpikir yang aneh-aneh, saya kemudian teringat oleh ayat-ayat Alkitab yang kemudian menguatkan saya. Dan saya merasa bahwa ini adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui firman-Nya. Karena apa ya? Karena kita tidak bisa mendengar Tuhan berbicara seperti pada zaman perjanjian lama atau zaman Tuhan Yesus. Kita mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi apa yang kita curhatkan atau apa yang kita ceritakan kepada Tuhan itu akan dijawab oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab, baik melalui saat kita membaca Alkitab itu pada saat-saat pribadi kita dengan Tuhan, ataupun melalui orang-orang yang mungkin menasihati kita menggunakan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya adalah tentang Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Jadi tadi ada jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi yang ketiga adalah Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Jadi tidak ada kehidupan di luar Yesus, tidak ada kehidupan di luar Yesus. Jadi Yesus adalah satu-satunya sumber dari kehidupan. Kita semua tahu bahwa kita ini semua sudah mati oleh karena dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita yang bisa datang mencari Allah kalau tidak Tuhan Yesus yang datang mencari kita dulu. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, sehingga kita yang udah mati oleh dosa-dosa kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mempersiapkan tempat bagi kita di sorga, sehingga pada saatnya tiba, jika kita sudah harus menghadap Tuhan, maka kita tahu dan yakin dan percaya bahwa kita semua pasti akan datang dijemput oleh Tuhan Yesus dan masuk ke surganya yang mulia, karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kita oleh karena kematiannya. Nah, teman-teman, begitu indah sekali ya teman-teman, bahwa Yesus sudah menjadi jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kita semua. Bahkan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Apakah artinya tidak ada jalan lain di luar sana untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Benar sekali. Memang tidak ada jalan lain di luar sana untuk kita mendapatkan kehidupan kekal. Kita tidak bisa mendapatkan kehidupan kekal melalui usaha kita atau melalui apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita pikir kita sudah melakukan yang baik, semuanya tidak dapat kita gunakan untuk membayar dosa-dosa kita. Hanya karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh mendapatkan kehidupan itu, mendapatkan jalan
dan bahkan kita mengetahui kebenaran, tidak hanya kebenaran untuk menghadapi, untuk menjalani kehidupan kita, melainkan kita bisa mengenal Allah menjadi lebih baik dengan lebih baik melalui diri Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sehingga karena itu kita, apa sih yang perlu kita takutkan, apa sih yang perlu kita cemaskan? Tentu saja tidak ada lagi yang perlu kita cemaskan, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Tetapi memang kadangkala wajar sebagai manusia yang masih bisa berdosa, kita pasti akan ada saatnya kita masih bisa jatuh, kita masih bisa cemas, kita masih bisa takut, masih bisa khawatir akan apa yang terjadi di kemudian hari. Bahkan di saat-saat seperti ini, di masa pandemi ini, semakin besar rasa kecemasan kita, semakin besar rasa ketakutan kita dan kekhawatiran kita, baik secara ekonomi maupun dalam kehidupan kita sendiri. Apakah nanti saya akan menjadi korban dari COVID-19 ini atau tidak? Kita semua tidak tahu, tapi Tuhan mengajar kita dan selalu menjanjikan kepada kita bahwa Ia akan selalu memberkati kita dan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, meskipun gitu teman-teman, jangan sampai juga kita salah sangka. Artinya kita melihat penyertaan Tuhan hanya sebatas kekayaan, kesehatan, kesuksesan, atau hal-hal yang mulus-mulus yang enak-enak untuk kita. Justru malah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap tabah meskipun hidup kita tidak akan berjalan mulus-mulus saja. Bahkan kita maka akan selalu ditolak karena kita adalah pengikut Kristus. Bahkan ada kalanya ada orang-orang yang bahkan membunuh pengikut Kristus dan merasa bahwa mereka sudah berbuat baik. Dan itu kita semua sudah tahu dan kita sering sekali lihat di berita ya teman-temannya, bahwa banyak pengikut Kristus yang dibunuh karena anggapannya orang dari kepercayaan lain menganggap itu membunuh pengikut Kristus itu sebagai suatu perbuatan baik yang mereka lakukan untuk bisa dapat masuk ke surga. Nah, itu semua adalah salah teman-teman, dan itu semua sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus untuk kita murid-muridnya dan untuk kita semua pengikutnya yang percaya kepadanya, bahwa hidup kita tidak akan jalan mulus-mulus saja. Sebagai pengikut Kristus justru kita akan ditolak, kita akan dianiaya, bahkan kita harus memikul salib kita setiap hari. Kita harus berjuang menyangkal diri kita. Artinya menyangkal diri itu bagaimana kita merubah kehidupan kita 180 derajat dari yang awalnya berdosa menjadi tidak berdosa. Artinya setiap hari kita itu harus terus-menerus berperang dengan diri kita sendiri untuk tidak melakukan dosa-dosa yang terus kita lakukan. Nah kemudian bahkan meskipun seperti itu teman-teman, kita sudah pernah melihat segala penderitaan yang kita harus alami, tapi ingatlah bahwa dalam masa-masa penderitaan itu Tuhan selalu berjanji bahwa kita akan tetap bersuka cita, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, apakah kita akan kaya atau miskin di masa depan, apakah kita akan sukses atau tidak di masa depan, atau mungkin cukup-cukup saja, apakah kita mungkin sebelum kita meninggal mungkin kita sempat menikah atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kita yakin dan percaya pasti bahwa dalam apapun keadaan hidup saya akan tetap dikuatkan, dihiburkan, dan disertai oleh Tuhan Yesus. Dan jika tiba saatnya saya harus meninggalkan dunia ini, kapanpun itu teman-teman, kapanpun itu, saya tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus juga akan menjemput saya dan membawa saya ke dalam surganya. Itulah yang menjadi pengharapan kita, meskipun mungkin kita menderita di dunia, tapi kita tahu bahwa di kehidupan yang akan datang Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia memerintah di dalam kerajaannya yang kekal. Karena itu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan kita sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal, bahkan jaminan untuk selalu disertai Tuhan Yesus sampai pada akhir zaman, maka
kita harus melakukan apa? Kita baca di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Kita mau baca bersama-sama lagi. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, jadi kita ingat lagi tema minggu ini, tema sepanjang minggu ini mengajak kita semua untuk percaya kepada Yesus dan untuk menjadi batu hidup, untuk menjadi batu-batu hidup dan mengikuti teladan Yesus sebagai batu penjuru melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya jika kita berada di gereja atau kita pelayanan di gereja, tetapi di dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita, kita juga harus bertanggung jawab sebagai bentuk kesaksian kita sebagai pengikut Kristus. Dalam pergaulan masa muda kita juga harus berani berbeda dengan teman-teman kita, tentunya dalam hal-hal yang baik dan tidak ikut-ikutan melakukan yang buruk karena takut dicap, misalnya takut dicap sok rohani atau sok baik. Dalam hal apapun kita harus selalu ingat untuk melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kenyamanan atau keamanan diri kita sendiri. Kiranya kita semua dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksinya, menjadi batu hidup untuk selalu menyaksikan kasih Kristus di dalam dunia ini, di dalam masa apapun dan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita selalu menjadi batu hidup bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya firman ini menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kita, dan kita boleh menjadi saksi hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa marilah kita memberikan persembahan kita dengan kerelaan hati dan bukan dengan bersungut-sungut. Kita angkat satu pujian, saudara yang terbaik kebaikan. dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang berkati kami semua, kuatkan kami semua, ajar kami untuk saling bekerja sama, saling menjaga, bahkan saling mengasihi lewat perbuatan kami, lewat tindakan kami yang mungkin bisa saling berbagi, bahkan juga tindakan kami yang sederhana, yaitu lewat doa-doa kami. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi sama kami lewat juga menjaga jarak dan taat aturan pemerintah. Engkau berkati pemerintah kami yang senantiasa untuk
membantu mengurangi penyebaran penyakit ini Tuhan, dan bahkan juga untuk membantu setiap orang-orang warga negara yang mungkin sedang dilanda oleh dampak ekonomi dari pandemi ini. Engkau yang berkati Tuhan, biarlah setiap keputusan yang disampaikan oleh pemerintah kami adalah keputusan yang baik, keputusan yang bijaksana yang dapat membantu kami semua. Engkau juga berkati setiap tenaga medis maupun orang-orang yang berjuang untuk memberikan pengobatan bagi pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tuhan, Engkau berkati mereka semua, kuatkan mereka untuk terus setia menjalankan pekerjaan mereka. Biarlah pekerjaan mereka ini Tuhan bisa menjadi sebuah pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga berkati Tuhan setiap pasien-pasien yang juga masih berjuang untuk sembuh. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka, Engkau yang memberikan hiburan bagi mereka agar mereka tetap kuat menjalani hari-hari mereka untuk berobat, untuk menyembuhkan diri mereka lewat setiap obat-obatan dan makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka. Engkau berkati kami semua Tuhan yang turut menjadi bagian dari orang-orang yang terdampak Tuhan dari pandemi ini. Ajar kami senantiasa kuat, ajar kami senantiasa saling menjaga jarak, saling mengasihi, bahkan saling berbagi Tuhan, lewat setiap program yang bisa kami lakukan Tuhan, setiap tangan-tangan yang bisa kami lewat untuk berbagi Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, berkati juga program dari PPGT yang juga sebagai program untuk berbagi Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah melalui program dari PPGT Jemaat Kita Penodaan ini semakin banyak orang-orang yang juga bisa berbagi lewat program ini Tuhan, dan kami pun dapat pengurus pun masing-masing semua bisa dapat menyalurkan bantuan dengan baik sesuai dengan sudut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami seterusnya mulai malam ini bahkan sampai hari-hari selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami sepanjang hidup kami bahkan sampai pada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan. Terima doa kami semua anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat persembahan kami, Engkau yang berkati setiap tangan yang mengelolanya, bahkan setiap tangan-tangan kami yang masih mengelola berkat-Mu yang sisa pada kami Tuhan. Ajar kami untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau berkuasa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian nyanyi yang malam ini. Terima
marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian saat ini sampai kekal untuk selama-lamanya. Amin. Menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian pakai lawan waktu anugerah Tuhan. Sukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Ini doa kami dalam Tuhan Yesus.